Perkenalkan, saya Rizka Yanti dengan NIM B0523515, kelas Administrasi Kesehatan A 2023, Prodi Administrasi Kesehatan Universitas Sulawesi Barat. Mata kuliah Epidemiologi, dosen pengampu Rizky Maharja SKM MKK. Di sini saya akan menjelaskan riwayat alamiah penyakit tetanus. Tetanus adalah penyakit akut yang ditandai dengan spasme dan rigiditas otot yang disebabkan oleh bakteri anaerob Clostridium tetani yang memproduksi toksin. Tetanus merupakan penyakit dengan prognosis yang buruk, terutama pada kasus tetanus neonatarum dan tetanus sefalik. Dan adapun gejala riwayat alamiah tetanus ialah gejala tetanus bervariasi mulai dari kesulitan membuka mulut, kesulitan menelan, kaku kudut, apistotanus, hingga spasme laring yang dapat menimbulkan gagal napas. Gejala-gejala tersebut ditimbulkan akibat toksin yang diproduksi oleh bakteri anaerob Clostridium tetani yang masuk melalui luka. Angka kejadian tetanus sudah menurun jauh semenjak dilakukannya vaksin tetanus. Kasus tetanus lebih sering ditemukan pada orang lanjut usia yang tidak pernah mendapatkan vaksin atau dengan riwayat vaksin tetanus yang tidak adekuat. Pada negara berkembang, kasus tetanus pada bayi baru lahir atau disebut tetanus neonatum masih dapat ditemukan. Hal tersebut disebabkan karena proses persalinan dan pemotongan tali pusat yang tidak steril disertai dengan riwayat vaksinasi tetanus ibu yang buruk. Tetanus merupakan salah satu penyakit yang dapat kita cegah dengan imunisasi. Vaksinasi tetanus masuk dalam jadwal imunisasi dasar anak serta imunisasi tetanus untuk wanita usia subur dan ibu hamil. Pemberian imunisasi tetanus juga dilakukan secara aktif dan pasif pada kejadian luka yang berisiko serta booster vaksin tetanus setiap 10 tahun sekali. Pencegahan tetanus adalah dengan pemberian antitoksin berupa tetanus imunoglobulin, antibiotik pada terapi suportif jika diperlukan. Pada pasien tetanus yang disertai gagal nafas, penggunaan ventilator mekanik mungkin diperlukan. Berikut adalah beberapa riwayat dari penyakit tetanus. Yang pertama itu ada infeksi awal. Dimulainya bakteri masuk ke dalam tubuh melalui luka bakteri, kemudian menghasilkan toksin tetanus yang masuk ke dalam sistem saraf. Kedua, inkubasi, di mana inkubasi tetanus yaitu periode antara infeksi awal dan munculnya gejala biasanya berkisar antara 3-21 hari dengan rata-rata sekitar 10 hari. Pada tahap ini biasanya tidak terlihat gejala. Yang ketiga, tahap prodromal, di mana gejala awal tetanus seringkali mirip dengan flu seperti demam, sakit kepala, dan kelelahan. Kadang-kadang terjadi kekakuan otot pada leher dan tenggorokan. Kemudian yang keempat ada tahap akut, di mana tahap akut ini merupakan gejala tetanus yang paling khas adalah kejang otot yang kuat, terutama di rahang atau trismus atau logjat, serta kejang otot di leher, dada, dan punggung. Kejang ini dapat menyebabkan kesulitan bernafas yang merupakan komplikasi serius. Dan yang terakhir ada tahap pemulihan. Setelah gejala akut mereda, pasien mulai pulih dan proses pemulihan dapat memakan waktu berbulan-bulan tergantung pada keparahan kasusnya. Baik, itulah tadi beberapa penjelasan mengenai riwayat alamiah penyakit tetanus. Sekian dan terima kasih.